saudara sekalian dimanapun berada, apa kabar? Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pengukuran evapotranspirasi dengan menggunakan alat yang bernama lysimeter. Ya, rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita berada di sebuah alat yang bentuknya kotak-kotak seperti ini ya, yang di atasnya ada ditanami tanaman kacang ya. Sementara kotak yang ini ditanami dengan tanaman padi. Sedangkan yang berikutnya, kotak yang ini ditanami dengan tanaman melon. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, ini alat digunakan untuk mengukur apa begitu. Ya, dapat saya jelaskan, alat yang tadi kita tunjukkan ya adalah bernama lysimeter. Lysimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya evapotranspirasi. Ada beberapa jenis lysimeter, yaitu diantaranya ada yang bernama lysimeter tone weight, ada juga yang bernama lysimeter timbangan. Nah, untuk jenis yang ini kita menggunakan jenis lysimeter drainase. Jadi alat lysimeter ini sebenarnya adalah sebuah bak ya, yang terbuat dari plat baja dengan ukuran luas permukaan 100 cm dikali 100 cm, yang baknya itu mempunyai ukuran kedalaman yang nanti kita jelaskan ya. Itu kita tanam di dalam tanah. Kemudian juga dia di sini dilengkapi pipa ya. Pipa ini nanti kita masukkan selang air ya, selang ke dalam. Kemudian kita gunakan pompa untuk menyedot air yang ada di dalam bak lysimeter ini. Di sini ada pompa ya, yang nanti kita gunakan untuk menyedot air yang ada di dalam lysimeter ya. Di sini contohnya kita masukkan selang ke dalamnya ya. Di sini kita masukkan selang. Selanjutnya air yang tersedot kita tampung di bejana ini, yang selanjutnya akan kita ukur ya, berapa nilainya air perkolasi. Jadi alat lysimeter tadi dalam prakteknya biasanya kita sandingkan dengan alat penakar curah hujan yang sudah pernah saya jelaskan pada video terdahulu ya, dimana hujan itu kita ukur dalam satuan milimeter, yang nantinya juga bisa kita konversi ke dalam volume ya. Sebagai contoh pada penjelasan tentang penakar curah hujan tipe observatorium yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, maka saya ambil contoh apabila ada hujan sebesar 1 mm ditakar pada alat penakar curah hujan itu ya, maka bila kita konversikan ke dalam volume ya, di area yang luasnya 100 cm kali 100 cm ini, maka volume airnya adalah sebesar 1 liter. Curah hujan yang diukur pada alat penakar curah hujan tadi adalah akumulasi hujan mulai pukul 17.00 waktu setempat kemarin ya, sampai dengan pukul 17.00 hari ini. Selanjutnya, air siraman adalah volume air yang nantinya dikonversi kembali menjadi tinggi air ya dalam milimeter, yang kita siramkan pada hari kemarin ya. Sedangkan air perkolasi adalah
volume air yang nantinya juga dikonversi kembali menjadi tinggi air ya, yang berhasil disedot pompa pada saat pengukuran. Jadi semua nilai tersebut nantinya dimasukkan pada rumus ya, yang hasilnya menjadi nilai evapotranspirasi potensial ya. Alat lisimeter ini di permukaannya bisa kita tanami dengan tanaman yang berbeda-beda ya. Nanti dari perhitungan evapotranspirasi kita akan bisa mengetahui tingkat evapotranspirasi lisimeter itu. Ya, jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa lisimeter itu adalah alat ukur yang terbuat dari plat baja yang ditanam di tanah. Bila kita melihat struktur alat lisimeter ini secara vertikal di dalam tanah ya, bentuknya seperti ini ya, dengan bagian-bagian ya, lebar daripada lisimeter ini adalah 100 cm kali 100 cm panjang kali lebarnya. Kemudian kedalaman ke bagian terdalam itu adalah yang ini 150 cm ya, karena bagian bawah daripada lisimeter ini adalah didesain miring seperti ini ya. Sedangkan bagian yang terdangkal adalah sedalam ini dia 140 cm. Kenapa ini didesain miring? Itu supaya nanti air itu mengalir dan terkumpul di sini ya, terkumpul di sini sehingga mudah nanti kita sedot pakai pompa gitu. Kemudian ini yang nomor satu ini adalah pipa untuk tempat masuknya udara ya, tempat masuknya udara. Kemudian yang kedua ini adalah permukaan daripada lisimeter itu nanti bisa ditanami dengan tanaman seperti padi bisa ya, kemudian melon atau tanaman yang lain lah. Kemudian yang nomor 3 ini juga pipa untuk tempat dimasukkannya selang ke dalam ini untuk menyedot air. Nanti kita sedot pakai pompa, kita masukkan selang ke dalamnya ya. Terus nomor 4 ini adalah dinding daripada alat lisimeter yang tadi sudah dijelaskan terbuat dari plat baja. Jadi ini semua ini terbuat dari plat baja ini ya. Ini plat baja. Jadi nomor 5 ini layer ini terbuat dari lapisan yang memungkinkan air untuk turun kemari ya. Maka dia dari kawat kasa bisa ya, kawat kasa yang halus. Kemudian yang nomor 6 ini batu kerikil halus ya, yang memungkinkan nanti air mengalir turun sampai kemari gitu. Jadi yang penting material ini tidak sampai menghambat air mengalir terkumpul kemari gitu. Tinggi dari ini ya, ujung plat lisimeter ini sampai ke layer ini adalah 125 cm. Kemudian ini ada susunan tanah, ini dijelaskan seperti di sekitarnya. Jadi tanah ini adalah tanah yang ada di sekitar lisimeter ini. Artinya pada saat kita membangun alat ini, kita melakukan penggalian tanah,
maka tanah ini harus disusun sedemikian rupa ya, agar ketika kita memasukkan lagi tanah itu kemari itu sudah sesuai dengan susunan yang sebelumnya. Jadi tanah yang di sini ini yang menggambarkan struktur tanah yang ada di sekitar alat lisimeter ini. Baik, sebelum kita mulai ke tahap penghitungan nilai evapotranspirasi ya, kita berangkat dulu dari pengertian evapotranspirasi ya. Jadi evapotranspirasi itu menyatakan jumlah total air yang masuk kembali ke atmosfer ya. Jadi melalui proses evaporasi dan transpirasi. Jadi gabungan dua buah kata, evaporasi dan transpirasi. Sedangkan evaporasi sendiri itu pengertiannya adalah merupakan penguapan dari permukaan air di bumi ya, dari tempat terbuka ya, seperti danau, laut, sungai, genangan air, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi adalah penguapan yang berasal dari tanaman sebagai akibat daripada proses respirasi dan fotosintesis. Ya, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai evapotranspirasi setelah kita melakukan penyedotan air ya, yang ada di dalam alat lisimeter itu ya. Air yang tersedot itu nanti kita sebut sebagai air perkolasi ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan volumenya yang bisa kita konversi ke dalam tinggi air ya, dalam satuan milimeter. Jadi untuk mendapatkan nilai evapotranspirasi adalah dengan persamaan seperti ini ya. Ini EP sama dengan H ditambah S dikurang PK dikurang P ya. Di mana EP adalah evapotranspirasi ya, nilai evapotranspirasi. Jadi nanti yang dihitung evapotranspirasi potensial ya, gitu. Kemudian H ini adalah curah hujan dalam satuan milimeter. Curah hujan selama 24 jam dari jam 17.00 kemarin sampai jam 17.00 hari ini pada saat pengamatan ya. Kemudian S ini air siraman ya, air siraman. Itu banyaknya air yang kita siramkan ke permukaan alat lisimeter tadi adalah itu 10 liter ya. 10 liter yang nantinya bisa kita konversi ke tinggi air menjadi 10 mm ya. Kemudian PK ini adalah jumlah air yang berhasil kita sedot ya. Nanti kita konversi ke dalam tinggi air dalam satuan milimeter. Kemudian ini P adalah jumlah air untuk penyenuhan tanah sampai terjadi kapasitas lapang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada contoh perhitungan sederhana untuk melakukan penghitungan besarnya nilai evapotranspirasi potensial ya. Ini misalnya saja setelah penyiraman sebesar 10 liter yang setara dengan 10 mm, pada pengamatan sebelumnya terjadi hujan yang diukur sebesar 5 mm. Dan pada pengamatan jam 17.00 hari ini berhasil disedot air perkolasi sebanyak 13 liter atau setara dengan 13 mm. Maka nilai EP yang dihitung adalah sama dengan ya, itu air hujan ditambah air siraman dikurang air perkolasi tadi ya persamaannya. Maka 5 mm ditambah 10 mm dikurang 13 mm, maka nilai EP nya adalah 2 mm.
perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Ya, bye-bye.